Sama kayak bubur ayam makannya pagi, padahal bisa dimakan kapan aja. Gak bisa. Ya kan? Malam itu makannya nasi goreng. No, nasi goreng is for siang. Tuh, ini ngaco banget sih. Gak bisa dong sis. Jadi aku ngerasa JKT48 itu adalah tempat aku belajar. Ya. Aku dipersiapkannya istilahnya di situlah. Sakitnya sama-sama maunya ku pertahankan, tapi kamunya tak mampu. Ternyata rela dalam hatimu untuk berpisah. Berarti sia-sia pelukanmu, bahkan janji-janji yang kita aminkan. Kisah yang sama namun tak berakhir bersama. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan pendatang baru paling top SCTV. Terima kasih. Siska Saras. Hai semuanya. Manggilnya apa kak? Kak dong. Nggak maksudnya kak. Oh manggilnya, kira aku. Ini aku manggilnya singers. Oh sih. Singers. Iya. Hey singers. Karena channelnya vokal banget. Yoi. Vokal banget. Abis. Itulah kenapa ada Siska Saras di sini, karena Siska Saras itu vokal banget. Wow, vokal abis. Dan selamat atas single terbaru kamu. Ya, makasih. Yang berjudul apa? Tak berakhir sama. Itu merupakan bagian dari trilogi nggak sih? Wah, sebenarnya aku nggak merencanakan untuk trilogi ya. Oh. Tapi kalau misalkan mau trilogiin nggak apa-apa sih. Karena dari single-single sebelumnya. Dari single-single sebelumnya ya. Karena kalau kita sambung-sambungin nih guys ya, si lagu Tak Berakhir Sama ini kita bandingin sama yang dua sebelumnya, itu kayak sebuah cerita kehidupan nggak sih? Lagi kayak dia awalnya terbawa suasana. Terus akhirnya jadian, ternyata cowoknya cintanya nggak setara, cinta setara. Oh my god, oke. Yang bikin mereka tidak berakhir sama. Jadi kalian dengerin lagu aku ya guys. Jadi aman dong kalau aku sebut itu sebagai trilogi? Aman, boleh banget. Mungkin akan nanti aku perpanjang lagi kisahnya untuk lagu-lagu berikutnya. Oh, ada keempat, kelima dan seterusnya ya? Bisa lagi, bisa aja, bisa lah. Yang belum dengerin lagunya dan belum nonton MV-nya Tak Berakhir Sama, kalian wajib banget guys nonton MV-nya. Aku kayak, kalau nggak berkaca-kaca sih, bohong. Nggak mungkin kalian nggak berkaca-kaca kalau kalau nonton MV-nya. Tadi ya. kayaknya kaget sih pas liat endingnya. Aku bilang, coba nonton sampai habis gitu. Sih, banget ya. Aku kayak gila ini Siska. Sebenarnya ini siapa sih yang bikin ide? Ampun, ternyata Siska. Akulah. Jadi ini patut kita kulik dan kita gali. Gimana sih seorang Siska Saras perjalanan kreatifnya sebagai seorang artis, sebagai seorang musisi penyanyi, hingga kok bisa punya ide seperti ini ya. Ini menurut aku menarik banget ya. So, kembali ke lagu kamu nih, si trilogi itu ya. Kan terbawa suasana tuh mungkin lebih ceria gitu kan, terus cinta setara ya kan? Centil. Lebih centil gitu. Itu kamu gitu gak sih? Maksudnya itu menggambarkan perjalanan kamu aslinya gak sih? Menggambarkan kepribadian aku sebenarnya. Oke. Jadi kayak kalau aku sendiri vibe yang pengen aku bawa di musik aku sebenarnya, aku pengennya tuh lagu aku tuh fun, dan meskipun liriknya sakit tapi orang tuh tetap bisa kayak joget kecil, centil, kayak make Indonesian song centil again. Pengennya. M-I-C-A. Mica. Make Indonesian song centil again. Oke, dan ada yang menarik juga ya, ketika kamu mengawali karir as a solo artist, kamu bergabung dengan sebuah label apa? WeChord kan? WeChord Evermore, yang mana itu merupakan label baru gak sih? Label baru dari Sony Music. Label baru dari Sony. Iya. Yang itu kayak aku mikirnya kayak wow, berarti kamu nih berpikirnya secara musisi banget, karena kamu kayak instead of wah aku mesti
langsung ke label yang kayak besar, udah kamu Heeh. bergabung dengan sebuah label yang baru, di mana kamu kayak oke, kamu istilahnya ikut berjuang bersama Iya, label ini gak sih? Keputusan kamu tuh waktu itu gimana tuh pola pikirnya tuh? Pertama pasti kita nggak pungkirin karena ada orang yang kita percaya, Kak. I see. Ya itu penting banget karena habis dari JKT48 aku kan meeting sana sini dan menurut aku kalau bekerja apalagi label yang istilahnya kita naruh nih harapan kita dan hidup kita selama 3 tahun sampai 5 tahun kita harus kerja sama orang yang kita percaya. Jadi aku waktu itu mikir karena aku percaya sama orang di sana dan maksudnya aku juga sebenarnya tipenya aku tuh pengen explore. Bukan berarti aku kayak gak mau disetir atau apa gitu. Tapi kalau misalnya aku bisa nemu label yang emang mereka juga mau developing aku sesuai apa yang aku mau. Dan kita bisa ngobrol, makanya aku seneng. Jadi kayak kadang aku mikir kayak gak usah lah, maksudnya kalau dapat label gede mungkin lebih besar. Tapi mungkin aku belum bisa tentu sudah ini bikin MV kayak gitu. Iya bener banget ya. Aku tuh kebayang begitu kamu lulus gitu ya tahun 2023. Pasti yang ngelamar kamu banyak sih. Ya lumayan lah. Iya kan, soalnya kayak aku ngikutin kamu dari sebelum itu. Dan aku ngikutin kamu kayak, aku pas cover lagu. Iya cover lagu. Dulu aku seneng banget kalau di notice sama Kak Indra. Oh gitu. Kalau di like tuh aku dulu pas di JKT mikir, oh gitu gue penyanyi. Iya. Ya itu juga aku bakal pengen nanya kamu juga soal itu. Ya itu menarik ya. Yang pasti tentang dunia pervokalan nih. Iya. Kamu katanya latihan vokal sejak umur 5 tahun, bener gak? Bener. Aku les vokal. Itu enggak, tunggu. Sebelumnya yang kayak apakah di keluarga kamu ada lingkungan nyanyi juga atau di gereja atau gimana sih? Di gereja sih. Di gereja. Jadi ibu tuh dulu, kalau ibu tuh sukanya nari, bapak tuh sukanya main keyboard. Kakakku yang pertama juga alat musik, yang kedua nyanyi, yang ketiga kayaknya dia diem aja gitu. Jadi, tolong yang ketiga, kalau kamu nonton video ini tolong komen ya. Apakah benar kamu diam aja? Tapi berarti memang di keluarga kamu sudah terbiasa dengan ekspresi kreatif ya? Iya. Dulu tuh dari dulu kayak diarahinnya emang nyanyi ikut lomba. Akhirnya kebentuknya berarti jalan karir aku tuh penyanyi ya gitu. Jadi dari situ aku jadi kayak ya udah nyanyi gitu. Akhirnya apakah kamu kayak les vokal kah waktu umur 5 tahun itu apa gimana tuh? Aku dimasukin ke sekolah vokal dari TK sampai kelas 6 SD. Nah waktu itu aku udah sampai diusir gitu dari sekolah vokalnya karena kayak udah habis nih, udah mau belajar apa lagi, grade-nya udah habis gitu. Iya. Terus waktu itu aku jadi lulusan termuda di sekolah vokal itu kelas 6 SD. Coba kelas 6 SD aku bayangin Siska Saras 6 SD dengan nyanyinya itu ya. Tapi gini, aku pengen tahu ya dari hasil latihan kamu waktu masih kecil, ada gak sih yang kebawa sampai sekarang secara pernyanyian gitu? Mungkin mungkin gak males ngulik kali ya. Itu mentality gak males ngulik itu yang terbawa sampai sekarang. Jadi dulu kan setiap minggu tuh pasti selalu tampil di mall. Lagunya tuh beda-beda, lagu bahasa Inggris, lagu apa gitu. Jadi sekarang kalau misalkan kan orang mungkin mikir udah ada nama nih, meskipun belum terlalu ya aku ngerasanya. Jadi santai aja gak sih kalau mau nyanyi mau perform, memang gak bisa gitu Kak. Pasti kalau misalkan mau nyanyi aku bisa kayak hamin seminggu. Kayak aku udah kayak apa nih, mana materinya, mau apa gitu. Kayak gak bisa ngandelin prompter doang gitu. Jadi itu sih buat aku seorang vokalis yang sebenarnya harusnya begitu. Aku tuh selalu gini, karena ada penyanyi yang paling anti banget disuruh nyanyi impromptu tanpa persiapan. Misalnya kamu datang ke wedding nih, terus gak pakai latihan, gak pakai apa, langsung nyanyi tuh ada penyanyi yang menolak dengan tegas. Gua gak akan mau nyanyi, karena bad things can happen ketika kamu nggak misalkan salah kunci, salah aransemen, awkward di stage, ya nggak sih? Iya, bener, jadi menurut aku seharusnya dan kamu sebagai seorang yang berpengalaman sejak muda di berbagai macam panggung tuh udah tahu hal itu ya, itu penting ya. Nah kamu kan juga sering bikin konten ya? Lumayan. Sekarang kebanyakan di TikTok apa di Instagram atau di? Sekarang aku usahain sama rata sih, tapi tetap TikTok sih yang TikTok rame. Maksudnya kadang aku pushnya ke sana. Kenapa ngomong-ngomong TikTok, aku sambil nyalain live deh. Boleh. Biar teman-teman dari TikTok bisa menyapa juga. Asik. Kamu kan yang kamu cover itu di TikTok tuh beragam banget kan. Maksudnya kamu tuh penyanyi yang versatile, artinya berbagai macam genre bisa kamu lahap gitu. How? Gimana? Kenapa? Karena intinya aku tuh suka nyanyi sih. Iya ya. Aku suka tampil aja gitu. Iya. Jadi kadang kalau misalnya aku disuruh nge-branding, ya udah misalkan nyanyinya maunya gimana, dibawa kemana. Aku tuh kadang bingung. Kadang aku langsung jadi kayak, emang harus gimana nyanyinya gitu. Jadi kamu kayak mencoba untuk tidak mengotakkan diri kamu ke satu kotak gitu. Iya. Jadi kadang aku mikir, tuh Kak, ada itu.
Jadi kadang aku mikir ya udah deh, aku covernya mau lagu-lagu keren aja, lagu-lagu barat gitu. Tapi kalau aku dengan lagu campur sari koplo enak, gue mau nyanyi. Oke, ngerti. Gitu, jadi aku kadang ya udahlah. Tapi menurut Kendra gimana? Kayak buat seorang vokalis, apakah kayak persona di sosmed itu harus dibentuk dari kayak kita sering nyanyi apa di sosmed? Apa sebenarnya ya udah just sing? Menurut aku zaman sekarang sih udah artinya gimana? Maksudnya sosmed tuh udah bagian yang nggak terpisahkan nggak sih? Iya sih. Iya. Dan apalagi dengan ada AI ya. Iya. Aku lihat tweet kakak kemarin. Spotify isinya AI ya. Banget. Soalnya kita tuh yang membedakan kita dari AI ya kita punya wajah, kita punya personality, bisa connect sama audience, ya nggak sih? Kalau kita nggak manfaatkan medsos, nanti kita tenggelam bersama AI itu. Betul, ya nggak sih? Sekarang emang harus sosmed banget sih. Oke, masih tentang vokal nih. Yap, Zah. Ada video lama kamu latihan vokal pakai pulpen tuh apa maksudnya? Waktu itu di challenge buat kayak vocalizing tapi pakai alat-alat aneh gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Aku bakal udah lupa loh Kak video itu loh. Kok Kakak nemu ya? Iya. Jujur banget. Iya. Tapi ada gak sih latihan-latihan vokal yang sampai sekarang kamu masih praktekin sebagai seorang vokalis gitu? Udah pasti YouTube-nya Kak Indra Aziz. Ini serius banget Vokal Plus. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi make up atau apa pasti aku buka Vokal Plus. Duh, makasih banyak. Tapi emang apa yang kamu temukan? Apakah bermanfaatkah sama kamu atau kamu apa sih? Kamu beneran ngerasain manfaatnya apa enggak sih? Beneran ya? Jadi aku tuh mungkin pasti semua penyanyi kali ya. Aku tuh nggak pernah nyanyi nggak vocalizing. Wah, ini nih. Oke, terus. Maksudnya even itu kayak cuma humming sama lip trill doang, at least kayak aku harus do that. Even itu cuma kayak 3 kali 3 tengah nada gitu. Iya. Mau dibilang aneh juga ya udah sih gitu. Ideal sekali tos lu. Harus Oke, tadi kan ritual kamu berarti vocalizing. Iya. Ada nggak ritual lain selain vocalizing, misalnya minum apa gitu? Aku suka minum cairan, boleh nyebut ya sih namanya? Sebut. Tolak angin. Oke, sikat. Sebelumnya aku sih minum tolak angin. Tolong brand manajernya sponsorin podcast. Tolong banget tolak angin please. Sama kadang kalau misalnya kayak acara gede gitu aku minum kencur. Punya kencur kayak Hamin 2, Hamin 3. Oke. Gitu sih paling. Kencur itu adalah penuh antioksidan. Jadi membantu dengan inflamasi. Azek. Betul, dan aku gak minum es. Oh ya? Even di luar panggung maksudnya? Di gerbang? Oh ya? Jadi kalau orang kan mungkin ada yang gak suka gorengan atau apa gitu. Nah aku tuh es Kak, aku menghindarinya. Aku makan pedas, makan minyak. Tapi kalau es tuh, kalau misalkan minumnya berlebihan langsung radang gitu. Kadang aku lihat es campur aja udah radang liatnya. Ngeliat doang. Ngeliatnya. Tapi aku pengen sih punya kayak baru ngeliat doang udah radang guys. Berarti emang sensitivity ya. Kan beda-beda kan. Iya bener. Aku bahkan dengerin tahu di YouTube-nya Vokal Plus makanan-makanan yang dihindari penyanyi. Aku dengerin serius. Aduh, karena waktu itu aku tiba di titik yang kayak ini tuh kenapa sih gue nggak bisa minum es gitu. Akhirnya aku dengar ternyata kan gak ngaruh sebenarnya makanan sama kayak beda kan salurannya. Tapi ya namanya sugesti kali. Berarti kalau Siska Sarah suka nontonin video-video vokal, berarti aku secara nggak langsung adalah coachnya sih sekarang. Iya lah. Can I call you coach? Yes. Tapi hari ini Kak aja. Kak aja. Iya. Oke. Soalnya gitu loh Siska. Aku tuh ngeliat kamu sejak awal, kamu tuh penyanyi banget dan kamu tuh bisa. Aku suka bilang penyanyi yang datang sini sebagai vocal nerd. Vocal nerd. Karena kamu tuh ngulik gitu loh, ngulik tentang vokal. Kamu pengen tahu, mau latihan, kamu pengen tahu kayak makanan apa. Ngulik lagu ini, ngulik lagu itu. Jadi kamu tuh adalah seorang vocal nerd bagi aku. Dan juga seorang atlet suara. Wah, iya. Makanya lagu Tak Berakhir Sama ini kan bisa dibilang sebagai balada pertama. Dibanding lagu-lagu kan sejak dulu kan kamu kayaknya yang balada banget, ini yang pertama gak sih? Iya, ini yang pertama. Challenge-nya apa sih Sis? Nyanyiin. Karena gini, aku selalu bilang ya, lagu slow itu lebih susah nyanyiinnya daripada. Iya gak sih? Susah banget. Jadi challenge-nya menurut aku karena kan panjang-panjang nadanya, nafasnya. Jadi kayak aku ngerasa kalau misalkan lagu centil atau lagu yang cepet gitu, bukan berarti kayak kita nggak perhatian sama lagunya atau liriknya ya. Tapi aku ngerasa lebih effortless aja bawainnya. Karena it's all about vibe, gimana pembawaannya itu. Sementara kalau lagu balad itu kayak vokal yang dilihat. Tapi waktu itu emang dikasih pilihan sih, mau centil lagi apa mau coba balad? Aku bilang ya mau balad deh Kak. Menantang diri sendiri. Nantang, kita suka tantangan. Wah itu dia ya. Wah, tapi waktu rekaman gimana? Kamu ada kesulitan di part mana atau apa gitu gak? Aku tuh nadanya gak tinggi. Bohong, gak mungkin dong. Aku alto.
Oke. Nah, ya kan? Jadi kamu Kelihatan kesulitan. kan? Heeh. Aku tuh kesulitan nada tinggi Nada atau misalkan tinggi. ada yang tinggi yang di hold bisa, cuma kayak rasanya tuh kayak mobil tuh harus di starter lama gitu. Iya. Gitu, jadi kayak gak bisa kayak duduk lele tiba-tiba wah gak bisa. Aku pasti langsung yang kayak aku biasanya pemanasannya abis pemanasan aku harus nyanyi lagu apa aja. Iya. Baru kayak oke, ready to sing. Pemanasan ya berarti. Jadi Iya. istilahnya kamu dipanasin dulu, begitu kamu ready di in the zone baru Iya. kamu baru bisa wah gitu. Padahal kamu sebagai pemazmur di gereja tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Gimana ya, itu? Starternya lama. Oh, mesti pemanasan dulu lama. Pemanasan. Bisa jam 9:30 aku bangun jam 5 pagi. Udah ini Udah. tuh. Luar biasa ya. Emang ini vokal nerd ini bener-bener itu sekali. Oke. Keren. Oke, nah aku juga yang aku kagumi dari kamu adalah di mana kamu membongkar stigma bahwa kita boleh ke JKT dikit ya. Gak apa-apa dong. Bahwa JKT itu nggak bisa nyanyi gitu. Iya. Kamu kayak yang membongkar stigma itu gitu dengan aku pengen tahu deh. Kan di sana kan pasti waktu itu kan kamu sebagai member gitu ya. Pasti kan ada peraturan-peraturan yang cukup ketat dong. Tapi kamu boleh nonton nyanyi itu emang nggak apa-apa waktu itu? Jadi sebenarnya pada waktu itu yang kayak aktif ngonten ini aku bukannya kayak sombong atau gimana ya. Kayak emang cuma aku doang gitu. Yang kayak cover lagu. Itu disuruh atau? Enggak, emang kamu yang pengen? Aku yang pengen. Karena waktu itu aku pengen nunjukin bisa nyanyi kok. Ada yang bisa nyanyi kok di sini gitu. Kayak awalnya emang susah sih, tapi akhirnya kan orang-orang jadinya terbentuk, oh ya emang jadi ini ada yang bisa nyanyi gitu. Iya. Sebenarnya aku waktu itu tujuannya as simple as aku pengen nunjukin aku bisa nyanyi aja, pengen dinotis sama Kak Indra. Aduh, so sweet banget sih. Gitu sih. Oh, kamu juga bahkan sempat ada yang akustik itu ya, yang akustik. Dan aku bikin EP juga di pas aku jadi member. Iya, sempat. Itu sebelum graduate aku minta mau dibikin single sama bikin EP. Aku nulis sendiri. Emang kamu berarti vokal banget ya, asik. Ambis banget pada waktu itu. Oh iya. Oke. Sekarang aku main balik ke Tak Berakhir Sama nih. Katanya kamu bilang ini adalah dari pengalaman pribadi. Iya. Emang iya? Iya. Nah, tapi pengalaman pribadinya kayak yang di MV apa enggak nih? Kalau di MV kan cowoknya jadi Romo ya. Spoiler ya, yang belum nonton. Nanti kalian lihat kok bisa Betul, gitu. Betul ya, oke. Terus? Pengalaman pribadinya karena putus aja sih. Oh gitu. Iya putus, tapi kayak akunya udah usaha banget, tapi cowoknya tuh yang masih sayang tapi udah gak bisa gitu, udah gak bisa lagi. Jadi aku kayak kesel banget, terus aku mikir gue gak boleh galau tapi gak produktif, gak boleh sia-sia. Itu dia, gak boleh galau tapi gak, jadi kegalau itu jangan kamu jadikan sia-sia. Artinya kamu kayak galau terus kamu diam di kamar aja gak bikin apa-apa. Iya, jangan. Jangan gitu. Ya harus jadi sesuatu. Maka ini salah satu buah pikiran kamu ketika mengalami sakitnya atau galaunya berakhirnya sebuah hubungan, memang pasti sakit banget ya. Itu kamu tuangkan ke dalam lagu. Lagu ini yang bikin musiknya, yang produce musiknya bekerja sama siapa? Sama ada Kreate namanya, Wibi sama Kak Clara Riva. Jadi waktu itu aku workshop udah ada liriknya, udah ada kisahnya lah. Maksudnya apa yang pengen aku sampein di lagunya, aku bawa referensinya. Aku tuh lupa banget sama judul lagu Korea. Jadi aku waktu itu bawa referensi lagu Korea. Cuma aku lupa judulnya apa. Baru pas sampai di tempat workshop kita bikin musiknya dulu, melodinya dulu, baru liriknya. Iya. Berarti emang benar-benar untuk dapetin drama banget. Kamu juga mengumpulkan berbagai referensi mungkin dari kisah pribadi kamu, dari drama Korea, dari mungkin curhatan teman kali ya. Pernah nggak curhatan teman kamu tuangin ke musik gitu? Pernah ya? Tapi lagu yang aku yang lama pas masih aku di JKT48 judulnya Seharusnya Kita Tak Bersama. Itu tentang cinta terlarang. Menarik sekali. Oke, sekarang ada hal yang sangat menarik juga, yaitu di MV kamu benar-benar menunjukkan sisi spiritual kamu, ya kan, dan unsur keyakinan kamu. Apa yang mendorong kamu tuh membuat pilihan artistik seperti itu, dan why it is important for you gitu? Karena sebenarnya aku nggak pengen jadi penyanyi yang nggak bawa apa-apa. I love that. Terus. Gitu, maksudnya sebisa mungkin perjalananku aku pengen mewartakan apa yang bisa aku wartakan. Itu kalau dari sisi spiritual ya, mungkin orang kiranya Siska religius banget. Sebenarnya kayak dibilang religius juga aku nggak pernah ngaku aku religius gitu. Cuma kenapa aku pengen kasih gambaran itu karena aku pengen nunjukin kalau ada cinta yang pahit banget tapi lu harus terima ya. Cinta yang pahit banget yang mau lu nangis kayak mau doa kayak mau apa namanya Kak, kalau misalkan doa malam-malam
di Muslim. Toh tahajud. Tahajud kayak nggak bakal, karena yang ngalangin tuh udah Tuhan gitu, yang minta tuh Tuhan gitu. Jadi kan kalau udah beda agama kayak basic. Iya. Gak apa, orang tua yang gak suka basic lagi. Iya. Apa nih yang itu? Ini sih wow banget sih. Jadi, aku jadi pesan ya waktu proses pembuatan MV-nya. Lagi-lagi kalian yang belum nonton langsung nonton MV-nya ya. MV-nya ya. Worth it banget ya. Ceritain dong proses syutingnya sis waktu itu. Proses syutingnya awalnya tuh aku pasti kan ngasih tahu ide aku dulu. Baru abis itu digodok sama direkturnya Prialangga. Abis itu kita pergi ke Malang untuk syuting. Dan waktu itu mungkin brainstormnya adalah kayak ada beberapa ritual yang mungkin kata-katanya tuh gak boleh salah diucapkan. Di Katolik gitu. Terus kayak milih lokasi bagusnya di mana, milih talent cowoknya, siapa-siapanya gitu. Terus kayak ya dari wardrobe semuanya. Jadi sebisa mungkin aku tuh senang banget kalau aku tuh ditanya. Kayak misalkan aku senang banget aku kayak ikut campur gitu. Iya, ngerti banget. Iya. Jadi kamu gak terima jadi aja ya? Gak mau, aku malah gak suka gitu kalau dibikinin. Iya, oke. Terus. Jadi gitu sih. Dan syutingnya gak lama, cuma sehari doang. Aku nonton MV-nya soalnya kayak pakai nonton film. Iya ya. Iya, acting. Kamu tuh acting, setnya bagus, gambarnya. Terus ada cinlok gak sih? Enggak. Oh enggak. Nanya doang. Enggak. Karena aku emang sebenarnya aku tuh suka acting juga sebenarnya kan Kak. Iya. Jadi kayak dikasih kesempatan mau nggak di treatmentnya kayak film, oh iya ayo. Bahkan kan ada beberapa scene yang nangis. Nah aku tuh menurut aku gampang sih nangis buat pas MV itu. Gampang nangis. Gampang drama aja kali ya. Iya. Tapi tau gak sih, aku pengen banget Tak Berakhir Sama Ini dijadiin film. Jadi tolong ya. Oh my god. Yang punya koneksi ke produser atau apa, tolong. Atau mungkin kalian scriptwriter, ya kan, bikin skripnya, ajuin ke mana kayak Star Vision kayak kemana gitu kan. Iya lagi. Tahu-tahu jadi belum film. Belum ada loh, di Indonesia loh, belum ada loh. Tolong, ini kalau jadi film sumpah sih. Ya kan, gila sih, keren banget sih. Gak usah casting. Oke, di lagu ini kan kamu tadi mention Clara Riva ya? Iya. Oke. Seperti apa proses kolaborasi? Berarti kan ini kan ada proses kolaboratif gitu kan. Benar, apakah kamu tipe orang yang senang kolaborasi? Apakah kamu lebih kayak gue atau gimana sih? Aku senang kolaborasi sih. Aku senang kayak dan Kak Clara Riva ini kan tipenya yang mau dibawa kemana nih, apa musiknya. Kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana gitu. Jadi kayak tetap membuka aku maunya kemana gitu. Tapi aku tuh apalagi kalau misalkan when it comes to music, kalau misalkan ada orang yang emang lebih ahli, aku pasti dengerin gitu. Bukan kayak ya menurut gue gini, ini tuh gue sukanya gini gitu. Tapi kalau misalkan emang aku udah suka banget dan kayak menurut aku itu bagus, aku sebisa mungkin kayak kalau gini gimana, kalau yang pendapat aku tuh gimana gitu. Baru di situ sisi mungkin idealisnya itu keluar dikitnya. Iya, gitu. Tapi justru itulah serunya kolaborasi ya, ketika kamu berhasil mau speak up tentang idealisme kamu. Jadi kita ngobrol gitu loh, nggak satu arah nggak sih? Aku suka sebenarnya sih. Aku nggak sabar sih pengen workshop lagi sebenarnya. Workshop lagi ya. Ada nggak musisi yang kamu kolaborasi tapi belum pernah kesampaian gitu di Dipa Barus. Dipa ya? Dipa Barus. Kenapa dengan Dipa? Apa? Pengen nge-DJ aja. Asik kan? Kayak aku pengen. Iya. Pengen aja gitu punya musik yang model-model kayak Kak Dipa. Iya, isi. Ya, berarti emang itu ya kita kembali ke Micha tadi ya. Make Indonesia Centil Again. Mario Geklau aku juga pengen sih kalau Mario. Pergalauan gitu. Iya. Pergalauan. Emang Kak di lagu Tak Berakhir Sama Ini galaunya dapat banget sih. Asik. Ya, kamu berhasil membuat aku galau, termasuk dengan MV-nya yang tingkat tinggi sih, galau itu tingkat tinggi. Dan juga aku melihat tanggapan-tanggapannya di komen tuh positif-positif banget ya. Gimana perasaan kamu dapat tanggapan yang positif dari para fans? Bersyukur banget sih. Bersyukur banget ya. Karena aku, maksudnya dibanding MV aku yang lainnya, di 3 lagu yang aku rilis sejak keluar dari JKT48 ya, yang udah jadi solois banget nih maksudnya. Lagu Tak Berakhir Sama nih yang paling banyak dapat respon, yang paling banyak komentar-komentar juga di MV-nya. Dan orang-orang tuh ngerasa attach aja gitu sama karya ini kan, sama Tak Berakhir Sama. Either itu ada yang relate atau misalkan emang suka sama musiknya gitu. Jadi aku emang bersyukur banget untuk Tak Berakhir Sama ini sih. Patut diviralin guys. Amin ya. Nonton sekarang MV-nya kalau perlu sampai ngelup. Waduh. Sampai looping ya. Sampai muak kalau bisa. Sampai muak jangan. Jangan muak. Jangan muak. Kayaknya aku gak bakal muak sama Siska Saras sih. Ya kan? Bisa aja. Sekarang kita agak belok dikit. Masih nyambung sama video klip. Karena ini berhubungan sama acting.
Oh yes. Iya kan. Kamu kan ada di Sobat Ambiar. Betul. Seni Memahami Kekasih dan Losmen Bu Broto. Iya. Apa sih kayak tantangan kamu atau gimana kamu nyambungin dunia pernyanyian dengan peraktingan gitu? Menurut aku itu hal yang sangat bertolak belakang ya. Kalau buat aku, kalau dijalanin gitu. Jadi kadang aku waktu itu mikir, ya mungkin aku bisa menjadikan acting tuh kayak zona nyaman yang baru gitu, kayak aku nyanyi gitu. Tapi ternyata itu adalah zona perang. Tapi perang. Seru karena kayak aku masih harus banyak belajar kalau misalkan di acting tuh gimana cara aku bawain Siska Saras sama kayak aku bawain Siska Saras pas nyanyi. Kayak feelingnya tuh masih aku harus banyak belajar banget, tapi kayak pengen lagi sih acting. Iya. Gitu. Kamu menikmati acting? Menikmatin. Aku tuh suka situasi syuting gitu, aku suka. Oh, ngerti banget sih yang kayak nunggu di set, ya terus nunggu dipanggil scene. Iya, deg-degannya. Scene kamu kayak, gitu kan. Aduh. Ya kan terus pas for it ya. Jadi kamu kayak rasanya di depan kamera. Oke, Siska scene kamu nih gitu kan. Terus langsung di depan kamera gitu. Kamu suka perasaan itu ya? Aku suka perasaan deg-degan dan kayak adrenalinnya naik tuh kayak candu. Ngerti banget sih. Berarti emang kamu tuh emang born to perform gitu loh. Kamu seneng di panggung, kamu seneng bikin konten, kamu seneng acting, emang it's just part of you. Iya sih. Kalau ngedance gimana gitu? Kamu masih sebagai soloist masih aktif nggak kalau di dunia dance? Udah nggak pernah nari lagi. Oh gitu ya? Iya. Durhaka dong kamu sebagai dancer durhaka ya? Karena pas waktu awalnya mundur dikit pas audisi JKT ya, aku tuh nggak bisa nari sama sekali. Oh gitu? Gak bisa nari, bahkan aku mikir kayak gue gak lolos deh. Karena pas audisi teman-teman tuh pada nari lagu JKT kan, kayak pada bisa. Lalu aku bingung ini lagu apaan, aku gak tahu ini lagu apa gitu. Tapi ternyata aku bisa lama-lama, jadi aku tuh tipenya kalau nari harus diajarin depan mata. Oh gitu. Gitu, gak bisa yang kayak ngulik sendiri. Tapi aku belum pernah nari banget setelah aku keluar dari JKT sih. Kamu masih inget Jiko Shokai kamu gak sih? Masih. Coba gimana? Jiko Shokai itu perkenalan untuk member JKT48 ya guys, if you're wondering. Jiko Shokai aku. Waktu itu aku selalu ngomong Sawadika. Terus nanti orang-orang jawab gitu. Sawadika. Senang bernyanyi dan penuh imajinasi. Hai semuanya, aku Siska, si anak ibu. Oh luar biasa. Harus ada nyanyinya pokoknya. Iya benar. Karena emang itu again Siska Saras adalah vocal nerd banget. Ya. Iya. Aku seneng tau Kak kalau misalkan orang tuh tahu aku karena aku nyanyi. Iya benar. Gitu aku seneng. Aku sih tahu kamu bener-bener karena suara kamu sih. Iya. Di vokal plus. Iya banget. Nah, masih mengenai dunia dance, kan berarti kan berhubungan sama beat ya kan? Iya. Dengar-dengar nih, aku mendengar selentingan lagu Tak Berakhir Sama akan dibuat jadi R&B. Iya. Benar itu? Benar. Mau bikin R&B version. Berarti kalau video ini ditayang, lagunya udah rilis berarti. Udah. Bisa kalian denger ya R&B version. Guys. Berarti judulnya Tak Berakhir Sama juga ya, tapi R&B. Kita nyebutnya retro version. Guys ya. Gitu. Ini aku tadinya kayak mikir gimana caranya bikin retro version lagu balad kayak begini? Bisa loh. Ya, semoga masuk ke pendengar-pendengar yang suka R&B. Iya, gitu. benar. Jadi awalnya tuh gara-gara aku kan bikin konten sama Gary Gani. Oh, terus? Tapi itu cuplikan dibikin R&B. Aku kayak diperhitungkan lah. Bagus ternyata ini lagu. Gitu ya. Di R&B-in akhirnya digodok untuk jadi full versionnya. Gitu. Berarti sebuah kebetulan yang menghasilkan ini ya. Iya, aku sih suka dengan lagu-lagu R&B. Nyanyi tuh aku. Iya, kan kamu seneng gitu. Etta James terus Kesha Cole gitu-gitu kan. Itu dia. Berarti emang lagu ini menjadi retro version. Tapi aku kayak ngebayanginnya tuh kalau kamu live yang mana yang kamu bawain? Mungkin tergantung eventnya kali ya. Tergantung eventnya. Tapi retro sih. Retro seru ya? Retro sih. Seru ya. Galau tapi kayak Boyz II Men ya. Iya benar. Kamu menjalankan banyak peran ya? Wow. Sebagai penyanyi. Konten kreator. Sebagai aktor juga ya kan? Sebagai orang kreatif. Bahkan juga kamu aktif di gereja masih ya? Masih dong. Ya, harus lah ya. Pasti nanya masih apa enggak ya? Tapi aku ingat deh waktu kamu Losmen Bu Broto itu, kamu lagi skripsi gak sih? Iya. Aku lagi skripsi dan JKT lagi tur Jawa. JKT lagi tur Jawa.
keliling Aku Jawa. pengen tahu mentality kamu menghadapi semua tekanan di kesibukan itu gitu loh sis. Opo wae tak tabrak pokoknya. Opo wae tak tabrak. Coba jelaskan lebih lanjut apa itu opo wae tak tabrak itu maksudnya itu. Jadi waktu itu stresnya ada banget, paniknya ada banget, Oke. tapi kayak sebisa mungkin, aku tuh suka bikin to-do list. Jadi kayak misalkan hari ini harus apa-apa, baru hari itu aku lakuin, aku checklist. Dia organize ternyata itu ngebantu Iya. banget ya. Aku tuh To-do sebenarnya list, kamu- cukup well plan. Mungkin yang bisa di kayak kalau mau disombongin apa satu hal dari Iya. dulu. Aku well plan banget. Kenapa itu menjadi hal yang penting buat kamu well plan itu? Aku takut kalau misalkan ada hal yang aku miss gitu loh Kak. Oh. Jadi kadang aku harus kayak ke diri aku sendiri, bahkan aku kayak ngerasa kayaknya aku terlalu disiplin deh. Maksudnya buat ke diri sendiri ngerti. gitu. Jadi kadang mau coba santai, easy going itu kayak Kamu lebih baik semuanya di plan, ditulis. gitu. Waktu itu lagi skripsian, abis itu lagi losmen, aku inget banget mau tag tiba-tiba dihubungin dosen karena turnitin aku masih tinggi. Oh man. Dan hari itu langsung harus dikumpulin, jadi waktu itu aku sambil kayak stres banget sih, Iya. tapi bisa. Aman Itu aja. dia. Itu ternyata rahasia menjalankan berbagai peran dan kesibukannya Siska ya. Iya. Ditulis aja, dibikin Tulis to-do list aja. dan be well organized. Karena kalau enggak, kebanyakan sih overwhelmnya kita ya menjalani banyak banget ya. Sis, Enjoy. aku mau mundur dikit nih ke JKT ya. Tapi ini menurut aku ini pertanyaannya cukup penting nih. Dalam konsep perpisahan kamu, kan kamu judulkan apa? The Beginning. The Beginning. The Beginning. Itu kayak satu judul yang buat aku tuh bermakna mendalam sekali sis. Can you tell me about that? The Beginning apa sih? Jadi aku ngerasa JKT48 itu adalah tempat aku belajar. Iya. Aku dipersiapkannya istilahnya di situlah. Kalau misalnya orang kan mungkin kalau Korea tuh training apa gitu. Nah aku tuh merasa di JKT48 tuh aku belum jadi aku yang aku pengen. Oh. Jadi aku di JKT48 aku bekerja, Oke. aku jadi idol. Kalau orang kan nyebutnya kita bukan artis, kita idol. Idol. Tapi sebenarnya hal yang aku pengenin tuh belum ada. Waktu Selama itu 9 tahun tuh aku rasanya ya itu emang aku dipersiapkan untuk Dipersiapkan. nanti. Oke. Habis aku setelah dari JKT gitu. Makanya tajuk dari graduation aku waktu itu bikin mini konser di Geraha Bakti Budaya. Aku minta ke manajemen kayak aku gak usah ada member lain. Aku maunya aku sendiri, aku nyanyi bla bla bla. Tajuknya The Beginning karena aku mikirnya ya udah habis dari JKT48 itu aku baru akan mulai, bukan aku sudah menjadi gitu. Jadi aku ngerasanya ya ini aku lagi jalan, aku lagi menikmati prosesnya. I see. Terus Happy Virus apa? Happy Virus itu Iya. dulu pas aku masih masuk JKT awal-awal umur 14 tahun kan kita suruh punya sebutan buat diri sendiri. Aku bilang aku Happy Virus, tapi lambat laun aku ganti. Karena kayaknya gue gak Happy Virus deh Beb gitu. Iya. Kalau kamu itu virus, aku ingin pandemi selalu. Wah, Jangan. jangan. Iya. Oke. Wow, keren ya. Oke, ini obrolannya sangat fruitful nih, keren ya. Waduh. Sis, kamu juga seorang lulusan komunikasi ya? Iya. Dengan katanya nilai itu terbaik sekali gitu. Skripsinya ya. Iya, seangkatan. Ya. Soalnya gini di audiens aku itu banyak orang yang suka nanya, Kak, misalkan gue pengen banget nyanyi, pengen bikin karya, tapi bidang gue nggak di musik kayak gitu. Oh, bidang pendidikannya. Bidang pendidikannya gitu. Kamu sebagai orang yang punya pendidikan latar belakang di luar musik gitu, gimana kamu menyatukan menyambungkan lah gitu latar belakang kamu dengan dunia kamu sekarang? Aku kenapa ambil komunikasi karena aku merasa seorang public figure tuh juga harus pintar komunikasi kan. Iya, benar. Gitu, apalagi nyanyi juga kan kita harus berkomunikasi lewat cara kita nyanyi, cara kita berdiri, percaya diri gitu kan. Iya. Sebenarnya waktu itu tuh aku hampir banget pengen banget masuk dunia seni. Maksudnya di kuliah tuh aku pengen kuliah seni, Kak. Emang awalnya pengen kuliah seni? Iya, aku pengen IKJ atau ISI bahkan. Oh iya? Iya, aku mikir kayak, gue keluar kota aja deh. Gue graduate JKT, gue kuliah apa. Tapi akhirnya aku mikir lah, kalau misalkan aku sekarang kerja di seni. JKT48 seni pada waktu itu. Terus kayak aku ngerasa seni itu bisa kita dapetin dari mana-mana. Itu hal yang mungkin gak harus kita pelajarin di sekolah atau di kuliah. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan ambilnya selain dari bidang seni. Tapi kan tetap selaras komunikasi. Kalau menurut kakak gimana? Sebenarnya kayak musisi tuh harus banget gak sih? Setuju. Kayak punya ijazah musik gitu. Kalau menurut aku itu benar-benar pilihan. Tapi aku sangat setuju banget sama konsep bahwa kalau di dunia seni kita
kita ambil bidang lain untuk mensupport bidang seni itu justru. Kayak misalkan komunikasi. Kalau aku desain waktu itu. Itu kebantu banget, kayak aku bikin segala macam tuh aku ngedesain sendiri gitu kan. Terus mungkin bisnis, kita ngurusin bisnis kita sendiri, ya nggak sih? Karena aku juga selalu bilang nih bahwa penyanyi juga mesti mikirin sisi itu. Itu kan basically kan kamu ketika kamu mikirin ide kreatif buat MV kamu kan, itu kamu berpikir juga secara kesalahan kreatif yang mikirin 360 dong, marketing, segala macam kamu pikirin, dan itu menurutku penting untuk bidang kuliah itu gitu. Sis, aku mau nanya sih. Ada apa antara Siska Saras dengan ketoprak? Aku suka banget ketoprak, guys. Ketoprak? Iya, aku kalau nikah di sebelah pelaminan itu buat ketoprak. Aku pasti datang ke nikahan. Harus. Pengen makan ketoprak. Lah kan nanti kan selama pernikahan wedding singernya aku, kakak yang pianoin. Oh iya, benar. Oke. Pengen tahu nggak? Kalian pasti pengen tahu deh. Ada nggak sih ketoprak favoritnya kamu di sini? Ada banget. Aduh. Tapi deket kosan aku, kalau aku spill nanti. Iya. Tapi ketoprak di komplek rumah aku tuh ada ketoprak yang aku suka banget juga sih, ketoprak ya. Tapi ketoprak kan, makanya siang aku malam kalau kakak. Aku malam. Aku pagi. Emang ada aturannya? Ada, ternyata ada. Maksudnya? Ada. Coba kalian komen, kalian tuh menurut kalian ketoprak tuh makanan malam apa siang? Karena orang banyak kan siang. Sementara menurut aku ketoprak tuh malam. Kenapa? Tapi emang ada kan kak? Sama kayak bubur ayam makannya pagi, padahal bisa dimakan kapan aja. Gak bisa. Ya kan? Malam itu makannya nasi goreng. No, nasi goreng is for siang. Tuh, ini ngaco banget sih. Gak bisa dong sis. Ketoprak adalah makanan siang, nasi goreng adalah makanan malam. Tuh, ketoprak makanan pagi katanya. Gak. Ya bener, ketoprak itu makanan pagi ya. Malam. Oke, ini pendapat yang sangat unik dan sangat bertolak belakang dengan apa yang kita semua yakini. Ketoprak makanan malam, serius. Mana ada sih ketoprak makanan malam? Serius. Karena tukangnya bukanya malam kalau di tempat aku. Gak bisa. Itu gini ya. Exception is not the rule. Oke. Tapi? Iya, maaf coach. Oke, tapi aku akan mencoba ketoprak makan. Mungkin aku salah. Siapa tahu makan ketoprak malam-malam lebih. Try it ya. Makan ketoprak malam abis kerja jam 10, jam 11 ketoprak. Pakai telur dadar. Oke, luar biasa. Bahkan fans kamu bahkan pernah ada bagi-bagi ketoprak ya dalam rangka ngapain waktu itu? Waktu itu aku ulang tahun, fanbase aku Siska Nation memutuskan project yang dia bikin adalah dia nyewa ketoprak, bukan gerobak ketoprak. Dia bikin sebanyak mungkin ketoprak lucu untuk dibagiin gratis ke orang-orang di sekitar stasiun. Tapi syaratnya harus follow Spotify aku. Keren banget. Sama stream lagunya. Itu inisiasi dari Siska Nation. Mereka tuh kreatif banget. Mereka tuh bersupport aku banget. Bahkan yang kadang, aku kepikiran sih, gue juga gak kepikiran. Iya. Gimana sih hubungan kamu sama fans? Deket banget sih. Oh iya? Deket banget. Jadi sebenarnya sejak dari aku jadi 48 kan, mereka kan mostly aku bawa dari sana ya. Jadi mereka tuh dari dulu yang menganggapnya tuh teman. Aku pun nganggap mereka tuh teman, bukan yang kayak aku adonya kamu di situ aja. Enggak, aku pasti kayak enaknya gimana ya gitu. Sebisa mungkin aku pengen mereka tuh ngerasa mereka tuh terlihat dan dihargain. I see. Jadi ya kalau misalkan kita sebagai artis atau orang yang didukung membuat mereka feel seen, tapi kan pasti kan mereka kan juga mau effort lebih buat kita. Bener banget sih, gila. Tapi salut sih sama Siska Nation bisa punya kepikiran gitu loh bagi-bagi ketoprak yang mana makanan kesukaan kamu. Iya. Untuk mengkampanyekan Spotify. Gila tuh keren banget sih. Aku kayak baru dengar gitu ada fans yang punya inisiasi kayak gitu ya. Salut banget. Oh iya. Ini juga penting nih. Ini mau nggak ngomongin tentang kan kamu bilang sama fans kamu kayak temen ya. Iya. Tapi aku pengen nanya nih tentang hubungan kamu dengan keluarga kamu sekarang. Nah, karena kamu kan punya tradisi setiap tahun baru tuh selalu harus kumpul sama keluarga tuh. Seberapa penting sih keluarga buat kamu sis? Penting banget dong. Banget ya. Tapi aku tuh udah LDR sama keluargaku dari umur 13 tahun. Udah biasa merantau. Merantau. Jadi waktu itu umur Emang kamu aslinya dari mana? Aku tuh Jakarta Kak, lahir besar Jakarta. Cuma 2013 keluarga memutuskan pindah lagi ke Wonogiri. Balik ke kampung. Aku dititipin ke tante aku untuk sekolah. Karena waktu itu lagi kelas
kelas SMP 2, aku akhirnya kan aku sekolah di sekolah swasta Kelapa Gading, aku dititipin lah di rumah tante aku di Bekasi. Karena ibu mikirnya ya udah kelarin dulu sekolah swasta nanti SMA ke Wonogiri. Oh nggak mau, aku SMP 2 masuk JKT. Aku tetap di ibu kota. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mengunci aku tidak akan ke Wonogiri. Aku di sini. Di sini. Oke. Oh. Jadi kamu emang udah terbiasa hidup jauh ya dari keluarga. Jadi, tapi kamu harus memastikan pokoknya setiap tahun wajib banget. Wajib. Harus Natal, Lebaran, Tahun Baru, abis keluar dari JKT, sebulan sekali aku ke kamu. Sebulan sekali. Sampai orang kamu, kenapa pulang lagi sih? Kenapa lu pulang mulu? Iya. Oke, luar biasa banget sih. Sis, kamu bilang tahun 2024 adalah tahun belajar untuk kamu. Gitu. Iya. Apa artinya sih itu? Karena 2024 itu tahun yang aku tuh explore. Tahun kayak waktu itu kan maksudnya istilahnya masih peralihan dari aku yang biasanya diurusin dari JKT48 selama 9 tahun, tapi tiba-tiba aku sendiri. Aku juga sempet kayak ganti-ganti manajer. Terus kayak aku sempet rame job, tapi aku juga sempet kayak kesempatan untuk bikin kontennya di rumahnya lebih lama. Jadi terus kayak waktu tahun 2024 sempet kayak workshop sama banyak orang, meeting sama orang sana sini gitu. Jadi ya banyak eksplor sih. Di 2024 kayaknya tahun aku ketemu banyak orang deh. Iya. Gitu sih. Tapi kita baru ketemu sekarang. Iya lagi. Parah banget loh. Ketemu cuma papasan doang paling kayak. Iya kita sempat ya papasan doang. Sempat ya papasan doang. Ya ampun. Aku jadi pengen tahu, ada gak sih masa dimana karir Siska Saras itu kamu merasa kayak, mungkin bukan karir tapi kehidupan lah. Kamu merasa lagi di bawah banget gitu. Lagi di bawah banget. Itu pasti ada sih. Cuma kadang kalau misalkan aku merasa kayak gitu, aku nggak suka kayak mikir, oh ini kayaknya fase hidupku lagi nggak oke deh. Kayak ngerti banget. Aku ngerasa ya udah emang ini segini aja dulu. Makanya orang kan ada waktunya, ada waktu kita dikasih istirahat buat mikir, ada waktu kita dikasih sibuk, gitu. Jadi kayak aku nggak pernah nandain sih, oh tahun segini nih, bulan segini, gue lagi hancur banget sih, enggak. Aku lebih kayak kasihan gak sih nanti jiwanya dikasihanin kalau aku. Luar biasa. Positif banget deh anaknya. Aku begitu Siska Saras masuk ke ruangan ini, langsung kayaknya aku positif banget. Karena aku pakai baju pink kayaknya ya. Oh iya mungkin. Iya benar. Tapi aku sangat senang sih dan juga kayak aku senang pemilihan kata-kata kamu tadi, mencerminkan betapa positifnya kamu. Tadi kamu bilang, ada masanya aku lagi banyak job banget sama ada masanya aku banyak bikin konten di rumah kayak. Iya. Itu pemilihan kata yang terlalu keren banget sih. Bukan kayak gak ada kerjaan. Bukan. Di rumah juga bikin TikTok bro. Itu bro. Bikin konten bro. Itu dia. Endorse bro. Nah, iya kan? I love that. Kayak benar-benar itu cara itu menggambarkan cara kamu melihat, memandang hidup gitu. Dan aku pun bikin konten di rumah ya. Iya dong. Aku pun meresapi dan mengadopsi jadinya cara kita melihat sebagai hal dari sisi yang positifnya. Gitu. Kalau di rumah doang nggak usah kayak nggak ada kerjaan. Ada guys, cari kerjaan di rumah. Luar biasa. Nah, Sis, ini kita semakin menuju ke segmen terakhir nih, Sis, ke dunia pervokalan dan dunia performance karena again channel ini adalah channel nyanyi dan channel perform. Dan kamu sudah orang yang sudah sangat berpengalaman sejak umur 14 bahkan kamu di dunia panggung gitu. Gimana sih kamu ada tips nggak untuk teman-teman? Ini pertanyaan paling banyak. Mengatasi gugup gitu. Secara kamu kan harus tampil energetik, kamu harus benar-benar tampil positif di atas panggung. How gitu kamu bisa mengatasi gugup di atas panggung? Yang pertama harus hafal materi di luar kepala. Hafal materi di luar kepala. Harus makan. Jadi kayak bayangin mau ada gempa bumi kayak apa harus tutup hafal lirik. Gitu. Hafal lirik, oke. Kalau misalkan itu udah hafal, mungkin kedua adalah persiapan fisik kali ya. Fisik kayak dari visual, dari misalkan amanin suara, ada riak-riak tolong dibuang dulu gitu. Dan yang ketiga pasti mental, doa, terus nyiapin apa yang harus disiapin. Tapi kalau misalkan gugup, aku juga masih gugup sampai sekarang. Masih gugup sampai sekarang. Tapi kamu tekan dengan cara ngafalin lirik. Dan persiapkan secara fisik kamu ya, suara, badan kamu biar. Dan kalian tuh bintangnya di panggung. Jadi, kalian bintangnya. Kayak apa sih gitu. Nothing to lose. Keren ya. Itu dia tips gugup dari Siska yang mana pengalaman sudah luar biasa ya. Keren banget. Oke Sis, mungkin dua pertanyaan terakhir deh. Oke. Ada gak sih latihan vokal atau kebiasaan vokal yang wajib banget kamu lakuin demi menjaga
primanya suara kamu. Tadi kamu di awal sempat bilang kamu vocalizing, kamu nggak minum dingin, kamu juga kencur. Kencur, aku kencur. Ada nggak vocalizing yang andalan kamu banget, misalkan? Humming sama lip trill. Humming sama lip trill. Itu kayak kalau misalkan waktunya udah pack terus kayak nggak sempet yang vocalizing sampai 10 menit, biasa aku humming lip trill. Gitu. Kalian bisa nonton video humming dan lip trill di channel Vocal ini, Plus. Vocal Plus ya teman-teman ya. Oke, terakhir sis, mungkin ada pesan buat Siska Nation dan buat semua audience di Vocal Plus. Yeay, buat Siska Nation makasih udah selalu dukung aku, makasih udah nonton video ini. Buat singers yang mungkin belum tahu siapa sih wanita ini, aku Siska Saras. Kalian bisa temukan lagu-lagu aku di Spotify dengan namanya sama Siska Saras. Jangan lupa dengerin single terbaru aku, Tak Berakhir Sama Retro Version. Atau kalian mau galau, ada versi normalnya. Semoga kalian suka dan mau dukung karya-karyaku ke depannya. Salam kenal. Yes. Siska Saras, thank you banget. Terima kasih. Udah meluangkan waktu kesini. Aku yang thank you. Aku senang banget finally bisa ngobrol sama kamu. Tapi ini bukan yang terakhir ya. Oh pasti. Nanti kalau next ini kamu yang katanya mau ada duet nih. Iya. Sudah rilis, mampir lagi dong. Harus ya. Iya. Oke, sis, aku biasanya menutup video ini dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye. Can we go back to the days our love was strong? Can you tell me how a perfect love goes wrong? Can somebody tell me how to get things back the way they used to be? Oh God, give me a reason. I'm down on my knees. I'll never love again until you come back to me. I'm down on my knees.